wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka kembali di praktek perbankan 2. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, di mana sesuai dengan agenda sebelumnya praktikum sudah selesai dan ini masuk lagi ke teori lagi, yaitu teori tentang bagaimana melakukan aktivitas untuk deposito. Kalau kemarin kan baru sampai pembukaan tabungan, transfer dan tarik tunai ya. Nah, di pertemuan ini adalah deposito, kemudian nanti dilanjutkan minggu depan itu tentang back office, di mana di situ ada jaminan, ada lain sebagainya. Baru nanti di pertemuan ketiga, minggu ketiga setelah ini, itu kita akan gunakan 1 hari untuk yang kemarin tugas UAS-nya itu ya. UAS-nya kan berupa tugas pembuatan video. Nah, itu dilakukan di minggu ketiga. Terserah nanti kalian tentukan harinya apa. Kalau bisa jangan tabrakan dengan kelas yang lain. Nah, utamanya yang hari ini itu ada 3 kelas. Jadi kalau pakai hari Kamis kemungkinan akan bentrok dengan 3 kelas yang lainnya. Nah, maka harus kesepakatan dengan kelas lain yang pakai hari Kamis itu kelas apa. Nanti ada yang hari Jumat, nanti ada yang hari Senin misalnya gitu ya. Atau Selasa nggak apa-apa. Nah, nanti bimbingan saya arahkan ke sana misalnya. Nah, itu nanti silahkan dikondisikan seperti itu agar tidak tabrakan waktunya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Kita akan bahas tentang deposito. Nah, teman-teman masih ingat ya kemarin proses pembuatan tabungan rekening itu kan alurnya adalah ke CS. Maka untuk deposito pun juga sama ya. Dia alurnya adalah ke CS. Maka yang bisa melakukan di awal itu adalah CS. Kok nggak bisa? Kenapa tidak bisa? BWS usernya ya terakhir. Oh, VBCS, sorry. Nah, kita logout lagi. Saya belum share screen ya. Lupa saya. Oke. Sudah kelihatan share screen saya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, kita masuk sebagai CS. Nah, ini saya CS di KC Ngalian ya. Saya CS di KC Ngalian. Nah, kalau kemarin pembuatan rekening itu menunya ada di sini rekening. Kalau deposito ada di sini. Nah, nanti alurnya tinggal pembukaan deposito. Nah, ketika kita buka deposito maupun kita buat rekening, itu kan membutuhkan CIF. CIF itu semacam nomor induk mahasiswa lah ya. Jadi mahasiswa kalau mau bikin kartu perpustakaan, mau bikin kartu katakanlah anggota di UKM atau mau daftar di laboratorium misalnya itu harus punya NIM, nomor induk mahasiswa. Kalau enggak ya enggak akan bisa, atau terdaftarnya sebagai tamu guest gitu ya. Nah, di bank juga sama. Jadi CIF itu adalah nomor induk dari nasabah. Nah, sama di pembuatan deposito juga membutuhkan itu. Nah, mendapatkannya dari mana? Ya di CIF ini, inquiry. Jadi kalau ada nasabah lama, itu tidak perlu dibuatkan CIF dulu. Ini kan pembukaan CIF. Kalau nasabah lama langsung diambil dari sini. Misalnya saya mau cari di KC 1020 atas nama siapa. Misalnya ini
Ini 26 ya, bukan cabang saya ini ya. Ini ada Marni, ada ini, selain itu ada lagi enggak? Oh, ini ada ini ya. Tika Andriani. Misalnya ini ya. Nah, ini kan Tika Andriani sudah punya nomor CIF. Coba kita lihat portofolionya. Dia punya apa? Dia punya uang nih. Dia udah punya deposito nih. Jadi satu CIF itu, si punyanya Tika ini, dia bisa memiliki banyak nomor rekening. Ada rekening tabungan, ada rekening giro, ada rekening deposito. Bahkan bisa lagi ada rekening tabungan lagi. Jadi teman-teman kalau misalnya mau mengalokasikan dana, misalnya gitu ya, pengen punya dana untuk nanti nikah misalnya gitu. Kebutuhan nikah itu berapa? 100 juta. Nah, komitmen tiap hari atau tiap bulan lah nabung menyisihkan uang 500.000. Ditabungnya kemana? Rekening yang ketiga misalnya gitu. Nanti bulan depan lagi rekening lagi kemana? Keempat. Ketiga juga. Nanti dan seterusnya nanti di rekening yang keempat itu yang tadi peruntukannya untuk untuk menikah itu nanti bisa dicairkan. Itu bisa dengan cara pembuatan rekening yang banyak. Tapi sebenarnya dari fitur di rekening ini juga ada ya. Blokir saldo ini juga bisa. Tapi kalau blokir saldo ini kan ketika kita sudah punya saldo ya. Kita punya saldo misalnya 150 juta. Yang 100 juta mau kita blokir untuk menikah misalnya. Itu bisa dengan fitur blokir saldo. Tapi kalau belum ada dananya ya kita bisa pakai fitur tadi, bikin tabungan lagi, rekening lagi. Nah, tadi CIF-nya kita paste di sini. Nah, muncul ini ya Tika Andriani. Nah, katakanlah untuk yang tabungan menikah nanti bikin rekening lagi keempat di sini. Cara bikinnya ya sama, tinggal masuk ke pembukaan rekening, masukkan ini tuh tabungan faedah, ini paste CIF-nya muncul 3. Nah, tujuannya untuk apa? Investasi misalnya atau lainnya, karena menikah nggak ada ya, atau penyimpanan dana bisa, baru buat rekening. Nah, itu kalau misalnya kita mau menggunakan rekening lain. Nah, di pembuatan deposito tadi kita kembali ke sini ya. Nah, ini kan membutuhkan CIF. Nah, tinggal kita cek Tika Andriani. Apalagi yang dibutuhkan? Nominal pokok. Nominal pokoknya berapa depositonya? Katakanlah 100 juta. Nomor biliet itu adalah ini. Coba. Biliet deposito. Sampelnya ya. Nah, ini kan ada ya. Universal BPR. Nah, ini kan ada nomornya bilietnya. 060 berapa ini? Ini di blur, mana yang di expose ya. Nah, ini ada nomor bilietnya. 2030 12397. Nah, di sini ada ini di sini nomor seri PAB 053 sekian sekian. Nah, nanti ini apa ini? SD 069247. Ya, itu nomor bilietnya. Jadi nomor biliet itu mengikuti fisiknya. Jadi biasanya nanti di bank itu dia punya segepok gitu ya, segepok biliet deposito itu. Begitu ada orang deposito baru diurutkan, dia dapat nomor bilietnya berapa. Katakanlah Febi 011. Ya. Tenornya berapa? Tenor itu waktu, jangka waktu pembiayaan. Depositonya berapa lama? 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. Masing-masing ini punya nisbah yang berbeda-beda. Nah, kalau 1 bulan nisbahnya nasabah 46. Kalau 3 bulan 47. Kalau 6 bulan 48. Kalau 1 tahun 49. Jelas tentu semakin lama tenornya maka nisbah nasabah semakin besar. Semakin kecil tenornya, semakin pendek, maka nasabah nisbahnya semakin kecil. Di deposito ini juga ada potongan zakat. Dan juga jangan lupa deposito itu juga ada potongan
pajak ya. Nah, pajaknya itu berapa persen? 20% ya atau berapa? Coba pajak deposito. Pajak deposito, tapi pajaknya bukan pajak nominalnya tapi bagi hasilnya ya. Nah, deposito itu pajaknya adalah 20%. Ya. Pajaknya 20% tinggi, makanya investasi paling bagus ya yang investasi yang resikonya tinggi gitu ya. Ketika resikonya tinggi, nanti returnnya juga tinggi. High risk, high return. Low risk, low return. Semakin tinggi resiko, semakin tinggi pula keuntungannya. Semakin rendah resikonya, semakin rendah keuntungannya. Nah, deposito ini kan termasuk yang resiko rendah. Kenapa? Karena berada pada posisi bank yang kredibel, kemudian dia juga dijamin oleh LPS, lembaga penjamin simpanan, uang tidak akan hilang, katakanlah gitu ya. Kemudian kemungkinan resiko untuk kerugiannya bank itu jarang sekali gitu ya. NPF aja langsung diamankan gitu, apalagi sampai gulung tikar sampai rugi. Jadi bisa dibilang tidak akan pernah rugi gitu ya. Meskipun kalau di prinsip syariah adalah kalau untung besar ya kita dibagi bersama, kalau rugi pun dibagi bersama. Tapi insya Allah bank itu tidak akan pernah rugi, kecuali kalau memang ada kesalahan sistemik atau kecurangan dan lain sebagainya. Seperti kasus 98 itu kan karena krisis moneter, nah itu baru terjadi kerugian. Tapi kalau tidak, dengan kondisi normal, stabil ya dia tidak akan berdampak terhadap kerugian deposan ya, orang yang mendepositokan uangnya. Nah, kemudian di deposito itu kan dia membutuhkan rekening ya, rekening sumber dana. Jadi kita kan tadi mau deposito 100 juta nih. Nah, 100 juta ini tidak bisa cash langsung untuk deposito. Jadi 100 juta harus ditransfer ke sumber dana dulu. Kalau kita lihat tadi, coba kita inquiry selain inilah ya, jangan Tika tadi kan uangnya udah banyak, udah ada deposito juga. Kita cari yang belum punya deposito. Di 20 mana 20? Mega. Mega kok banyak sekali. Ini harusnya kesalahan ya ini ya. Jadi satu user, satu NIK, nomor identitas, itu tidak bisa membuat double CIF ya. Jadi seperti Mega Nurjana. Asumsinya kalau kondisinya adalah ada 2 Mega Nurjana dengan 2 CIF berbeda, itu harusnya nggak mungkin. Tapi kalau kita lihat ternyata nomor identitasnya berbeda KTP-nya. Nah, berarti kalau KTP-nya berbeda, ini berarti 2 orang yang berbeda, tetapi kebetulan namanya sama. Tapi kalau kita lihat ke belakang, tempat lahirnya sama, tanggalnya sama, alamatnya kok sama juga. Nah, berarti kalau kayak gini kesalahan input. Kalau di sini alamatnya berbeda, nah berarti Mega Nurjana ini memang beda orang, meskipun namanya sama. Nah, harusnya begitu. Nah, kalau seperti ini berarti ini kesalahan sistem. Kesalahan input ya, kesalahan input. Nah, kita coba yang 20 lagi siapa? Nama saya ini ya. Nama saya portofolionya ini kan ini ya 70 juta. Nah, karena 70 juta nanti nominalnya kita turunkan aja ya. Jadi ini nomor CIF-nya yang dipakai adalah ini, nggak jadi si Tika. Ini ya, cek CIF, nama saya. Kemudian nominalnya 50 juta aja. Karena uangnya yang dia miliki adalah 70 juta. Nah, kalau misalnya di sini dia belum punya nominal uang, ya harus transfer dulu ke teller. Jadi aktivitas teller seperti yang minggu lalu kita kerjakan, nah, bisa ditransfer dulu nominalnya 50 juta ke rekening ini. Nah, ini di copy rekeningnya,
kemudian kita masukkan sebagai rekening sumber dana. Jadi uang 50 juta ini diambilkan dari rekening mana? Dari rekening ini. Ini ya. Kemudian pencairan pokok. Nah, ini kan 1 tahun. Berarti uang 50 juta ini akan dikembalikan 1 tahun kemudian. Yaitu pada tanggal 1 bulan 1 2022. Karena hari ini itu adalah tanggal 1 bulan 1 2021. Ini tanggalan di sistem ya, bukan tanggalan sesungguhnya. Nah, maka samakan aja dengan rekening itu biar nanti baliknya ke sini lagi. Gitu ya. Nah, rekening pencairan baghas itu bagi hasil ya. Nah, karena ini deposito, pasti kan ada bagi hasilnya ya. Tiap bulan itu kan ada bagi hasilnya. Mau ditransfer kemana? Nah, biasanya biar kelihatan keuntungannya gitu ya. Biasanya dibedakan. Nah, kalau mau dibedakan berarti kita harus bikin tabungan lagi. Nah, bikin tabungan masih ingat ya. Di rekening, kemudian pembuatan rekening, pilih tabungan giro, masukkan CIF-nya, pilih investasi misalnya, buat rekening. Nah, dia butuh otorisasi SPV. Kita logout dulu sebagai CS, kita masuk sebagai Febi SPV. Nah, masuk ke otorisasi pembukaan rekening. Ini tadi ya nama saya. Oke. Nah, udah selesai. Kita masuk lagi ke CS. Karena ini 1 orang ya operatornya, jadi ya agak ribet gitu ya. Nomor CIF-nya kita paste, nama saya. Kalau kita lihat portofolionya, di sini ada 2 tabungan. Tabungan yang 70 juta tadi, yang 50-nya nanti untuk deposito, sama tabungan yang tadi untuk bagi hasil. Nah, ini kita copy rekeningnya. Kemudian kita masukkan di sini. Oke, auto rollover itu seperti apa? Auto rollover itu adalah ketika jatuh tempo pada tahun berikutnya, dia diperbaharui untuk 1 tahun kemudian. Nanti di jatuh tempo lagi, diperbaharui lagi. Jadi ini biasanya untuk orang-orang yang dananya sudah sangat lebih, jadi depositonya mau terus diputar di situ. Atau jika ini di posisinya adalah bulanan, jadi dia masih ragu, 1 tahun terlalu lama, 6 bulan juga masih terlalu lama, tapi saya punya uang biar menghasilkan, ya udah bulanan aja. Nanti kalau 1 bulan merasa bulan depan butuh, baru ditutup kan gitu. Nah, itu cocok untuk auto rollover. Nah, maka dipilih yes. Kalau auto capitalize ini bagi hasilnya langsung dijadikan sebagai pokok modalnya. Nah, jadi kalau pokok modalnya di sini 50 juta, maka bulan kedua jadinya tidak 50 juta lagi, tapi 50 juta ditambah dengan bagi hasil di bulan berikutnya tadi. Dan seterusnya, maka nanti dia akan selalu bertambah. Kalau ya, klik yes. Untuk account officer-nya pilih nama AO-nya siapa ya misalnya. Misalnya lainnya. Buka deposito. Nah, ini dia masih membutuhkan otorisasi dari SPV. Maka kita logout. Logout ya, kita masuk sebagai Febi SVP. Bukan Febi BS ya. Febi SPV masuk ke deposito, karena dia berkaitan dengan deposito, maka otorisasi pembukaan deposito. Bukan di rekening otorisasi pembukaan rekening akan kosong karena dia ada deposito. Cara mudahnya begitu. Nah, ini bisa dicek dulu rekeningnya ini, CIF-nya ini, nama saya, nominalnya sekian, tenornya sekian dan sebagainya. Otorisasi oke. Nah, udah ini portofolionya dia. Kemudian kita close, masuk lagi ke CS ya. Masuk lagi ke CS. Nah, di CS ini nanti di deposito kita bisa inquiry ya. Deposito aktif. Tadi nama saya ini ya. Nah, ini udah aktif nih, 50 juta. Kita bisa lihat detailnya. Nah,
kita juga bisa cetak billetnya. Tapi ini error nih sepertinya ya. Sepertinya error. Nah, error. Has been damaged. Jadi nggak bisa dibuka. Nanti diperbaiki ya. Nah, ini bisa dicetak sebetulnya. Nanti ketika dicetak itu hasilnya adalah keterangan seperti ini. Nanti mana tadi? Billet. Atau coba ini. Kok sambit. Yang punya Uin Syarif Kasim ya. Deposito, dia nggak ada kalau ada. Inquiry deposito. BCS. Nah ini ya misalnya ini bisa cetak deposito. Ternyata nggak bisa juga. Ternyata fitur cetaknya nggak berfungsi juga ya di sini ya. Nah, jadi ya kurang lebih dia adalah untuk apa tadi mencetak itu. Oh iya, ini kalau kita refresh dia akan ada 3 ya rekeningnya ya, ditambah dengan rekening deposito. Sementara tadi rekening yang tabungannya berkurang dari 70 menjadi 20. Oke, kita lanjut lagi. Di fitur selain pembukaan deposito, di sini juga ada break deposito. Break deposito itu adalah apa? Ketika nasabah mau nutup depositonya, selesai gitu ya. Break itu kan selesai. Maka masukkan nomor rekening depositonya. Berapa nomor rekening depositonya? Yang ini ya. Bukan CIF-nya tapi nomor rekeningnya. Nomor rekeningnya kita copy, paste di sini, cek. Nah, ini nama saya. Nah, di break deposito itu udah given ya, ini udah bawaan. Nggak bisa di apa-apain. Cuma alasannya aja apa? Butuh uang untuk nikah misalnya gitu ya. Nah, tapi bank perlu waspada. Dia sebetulnya waspadanya apa? Ini kan nasabah bagus ya. Nasabah mau deposito itu kan berarti dia percaya dengan bank. Itu sebagai portofolio lah misalnya apa? Keberhasilan bisa mendatangkan nasabah. Kok sampai nasabahnya mau tarik sebelum jangka waktunya selesai? Jangan-jangan dia ditawari oleh bank lain atau mau di take over. Kalau itu yang terjadi, itu kan sayang di kita gitu ya. Kita udah dapat dia susah, malah mau diambil orang lain. Nah, sama kalau hubungan kalian gitu ya. Lagi sayang-sayangnya tiba-tiba pasangannya bilang, saya mau fokus kuliah. Jangan percaya. Betul dia mau fokus kuliah atau ada yang lain kan gitu. Sama ini juga sama, nasabah juga begitu. Ketika dia nasabah mau selesai, mau alasannya untuk butuh uang, itu jangan langsung percaya. Perlu di cross check terlebih dahulu. Lakukan pendekatan-pendekatan. Kenapa? Apakah ibu butuh uang? Misalnya gitu. Uangnya untuk apa ya bu ya? Nah, uangnya untuk ini mau nikahin anak. Nah, kami kebetulan ada produk bagus bu, namanya produk pembiayaan untuk menikah. Kita ada kerjasama dengan event organizer. Harganya lebih murah kalau pakai jasa kita bu. Ibu nggak perlu tarik depositonya, tetap jalan investasinya, tapi untuk kebutuhan nikah juga bisa di cover oleh pembiayaan dari kami. Apakah ibu berkenan kan misalnya gitu. Dia nggak jadi, kalau dia betul-betul untuk nikah, dia akan berpikir ulang, oh iya ya mending gitu ya, jadi investasi saya tetap jalan ya kan, ini bagus harganya. Betul ibu. Tapi kalau tadi dia digait sama orang lain dengan iming-iming katakanlah sama kita dapatnya 5
5% sama sana dikasihnya 7% misalnya gitu depositonya, atau 10% 1 tahun. Ya, nggak bergeming dia, karena dia sebetulnya nggak butuh untuk nikah gitu. Sama kayak hubungan kalian juga gitu. Ketika alasannya adalah pengen fokus kuliah, sebetulnya kalian bisa kasih eh, penjelasan. Ya udah sama-sama, saya juga mau fokus kuliah. Yuk fokus kuliah bareng. Kan gitu. Fokus kuliah bareng, kita saling mensupport, saling belajar gitu ya. Nah, tapi kalau niatnya bukan karena fokus kuliah, hanya alasan saja mau dikasih penjelasan seperti itu, ya nggak akan efek. Wong tujuannya adalah ada yang baru kan gitu. Nah, ini kalau secara praktis teknisnya ya ini tinggal dieksekusi aja, tetapi dari sisi supervisornya nanti ya, pengajuan tetap diajukan, tapi nanti supervisor kan yang akan memverifikasi. Perlu di cross check, meskipun di CS juga perlu diedukasi dulu nasabahnya. Jangan sampai ke ranah ke supervisor dulu, karena kalau udah diajukan ya agak berat kalau untuk menolaknya. Nah, kalau sudah, ini baru di break deposito. Ini misalnya ini kita skip dulu ya. Fitur yang lain adalah inquiry. Ini belum diotorisasi seperti biasa. Kalau kita sudah tadi buka deposito, supervisor belum melakukan, nanti akan muncul di sini. Tapi kalau sudah dieksekusi sama supervisor ya dia no result. Deposito aktif itu yang aktif di yang kita eksekusi atau yang di cabang kita ya, bukan di kita aja, karena ini ada inputernya ada Khairun Nisa, ada Hesti, ada Feby CS. Tapi ini cabangnya 020 semua. Ini cabang ngalian semua, nggak ada cabang lain. Tidak aktif. Nah, ini Marni karena udah ditutup ya kemarin ya, butuh uang untuk nikah. Contohnya. Bisa dicek detailnya ya di sini. Nah, kita praktekkan yang break tadi. Kita paste di sini. Nah, ini ada potongan, biaya tutupnya adalah 100.000. Biaya tutupnya. Nah, nominal yang dicairkan sehingga dia tidak bisa 50 full, tapi 49.900. Rekeningnya dikembalikan kemana? Rekening yang sini. Ya. Yang bagi hasil nanti masih kosong karena belum jalan 1 bulan ini. Kecuali nanti kalau udah jalan 1 bulan baru dia akan nambah di sini bagi hasilnya. Oke, alasan tutup tadi untuk nikah. Break deposito. Nah, dia membutuhkan otorisasi dari SPV. Kita logout masuk sebagai SPV. Login, kemudian di deposito, kemudian otorisasi. Otorisasinya bukan yang pembukaan ya, tapi yang break. Nah, nanti muncul di sini. Nah, ini baru perlu di cross check, jadi jangan asal, apalagi ini kaitannya dengan nasabah bagus kok keluar gitu ya. Nah, ini gimana ini? Ya, biasanya supervisor minta penjelasan dari CS-nya. Nanti perlu dikunjungi atau gimana, jadi tidak bisa langsung dicairkan. Kalau sudah sesuai, memang ini sudah nggak bisa dipertahankan lagi, harus dilepas, ya sudah lepaskan aja mas. Gitu. Kalau udah nggak bisa bersama, kenapa harus dipaksakan bersama? Ya sudah lepaskan aja, otorisasi, oke. Gitu ya. Nah, ini maka nanti ini saya logout dulu dan masuk sebagai CS dulu ya. Nah, ini ketika kita refresh, nah, tabungan apa itu depositonya udah hilang dan yang tadi 20 juta udah bertambah jadi 69.900. Yang bagi hasilnya masih kosong karena belum jalan. Udah itu aja di apa istilahnya di pembukaan deposito yang kaitannya dengan deposito itu ya. Jadi alurnya pertama dia harus punya CIF, kemudian dia harus punya tabungan minimal adalah 2 tabungan, yaitu tabungan untuk penarikan dan pengembalian dana. Jadi kalau kita mau deposito 100 juta ya harus tarik dari situ dan nanti dikembalikan lagi 100 jutanya ya ke situ lagi. Nah, itu tarik dan pengembalian dana. Kemudian 1 rekening lagi untuk bagi hasil.
ya. Satu rekening lagi untuk bagi hasil. Jadi setidaknya ada 2 rekening. Tapi kalau mau 3 rekening juga bisa aja. Jadi sumber dana dari rekening biasa, pencairan nanti ke rekening anak misalnya, atau ke rekening manapun, kemudian pencairan bagi hasilnya ke rekening yang sama dengan ini juga bisa. Jadi nanti depositonya masuknya ke situ. Nah, kemudian diisi di sini bagian-bagiannya, nomor biletnya tadi sesuai dengan cetak fisiknya, tenornya, dan sebagainya. Baru nanti butuh otorisasi SPV diotorisasi, baru biletnya bisa dicetak. Nah, cuman di sini biletnya tidak bisa dicetak. Nah, ini kan harusnya bisa cetak bilet. Nah, kemudian ini juga bisa di break bisa dari menu sini atau dari menu break deposito. Kalau break deposito harus membutuhkan nomor rekeningnya. Tapi kalau dari sini kita tinggal melihat deposito aktif, cari namanya siapa, misalnya Tika, baru kita break dari sini. Tapi ternyata fitur break dari sini nggak bisa ya. Oke, berarti nggak usah dari sini. Kita copy nomor depositonya, kemudian break deposito, masukkan di sini, nanti muncul Tika. Biaya tutupnya sekian, nominal yang dicairkan adalah 9.900.000. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Cukup?